Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students, welcome to the third meeting of Bahasa Inggris Komputer subject. Our topic today is about a computer terminology. For this subject, is still similar with lain, yaitu dan juga writing. Oke, untuk topik computer terminology ini masih berasal dari CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menyimak, memahami, dan mensimulasikan teks lisan dan tulisan terkait dengan computer terminology dengan baik dan benar. Oke, kita masuk kepada teks reading ya. Dalam penjelasan hari ini, kita akan membahas sebuah teks reading dengan judul Digital Age. Oke, let's see the text carefully. We are now living in what some people call the digital age, meaning that computers have become an essential part of our lives. Sekarang kita hidup di era digital, yang maknanya adalah komputer telah menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Young people who have grown up with PCs and mobile phones are often called the digital generation. Orang-orang muda yang tumbuh dengan komputer, personal computers, dan juga mobile phones sering disebut dengan istilah digital generation atau generasi digital. Computers help students to perform mathematical operations and improve their math skills. Komputer membantu siswa untuk mengerjakan operasi matematika, rumus-rumus matematika, dan mengembangkan kemampuan atau keahlian matematika mereka. They are used to access the internet to do basic research and to communicate with other students around the world. Mereka juga bisa menggunakan akses internet untuk melakukan penelitian dasar, basic research, dan untuk berkomunikasi dengan siswa lain di seluruh dunia. Teachers use projectors and interactive whiteboards to give presentation and teach sciences, history, or language courses. Guru bisa menggunakan proyektor serta papan tulis interaktif untuk memberikan presentasi serta mengajar ilmu alam, sejarah, atau kursus bahasa. PCs are also used for administrative purposes. Schools use word processors to write letters and database to keep records of students and teachers. Personal komputer juga digunakan untuk kebutuhan administratif. Sekolah menggunakan word processor untuk menulis surat dan database untuk menyimpan rekaman data siswa dan guru. A school website also teaches to publish exercises for students to complete online. Ada juga website sekolah yang memungkinkan guru untuk mempublish latihan-latihan untuk siswa yang bisa mereka kerjakan atau selesaikan secara online. Students can also enroll for courses via the website and parents can download official reports. Siswa juga bisa mengakses kursus lewat website dan orang tua juga dapat mengunduh laporan yang resminya. Nah, paragraf berikutnya. Mobiles let you make voice calls, send texts, email people, and download logos, ringtones, or games. Mobiles atau phone bisa memungkinkan kita melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, mengirim surat elektronik, dan mengunduh logo serta ringtone atau permainan. With a built-in camera, you can send pictures and make video calls in face-to-face mode. Nah, sekarang HP sekarang sudah ada built-in kamera, sudah ada kamera bawaannya. Jadi, you can send pictures, kita bisa mengirim gambar serta membuat video call dalam mode face-to-face, tatap muka, tapi secara maya ya.
New smartphones combine a telephone with web access. Ada juga smartphone yang terbaru mengkombinasikan telepon dengan akses ke website. Video, a games console, an MP3 player, a personal digital assistant or PDA, and a GPS navigation system all in one. Jadi, smartphone sekarang mengkombinasikan fungsi telepon dengan akses web, internet, ada video juga, ada konsol permainan atau game, ada MP3 playernya, ada juga asisten digital dan GPS-nya. Semua dalam satu alat. In banks, computers store information about the money held by each customer and enable staff to access large databases and to carry out financial transaction at high speed. Nah, kalau di bank, komputer digunakan untuk menyimpan informasi, store information about the money, yang tentang keuangan yang dilakukan oleh customer, yang dilakukan oleh customer ya, dan memungkinkan stafnya untuk mengakses database secara besar-besaran dan melakukan financial transaksi keuangan dengan cepat. They also control the cash point or ATMs, which dispense money to customers by the use of a PIN protected card. Jadi bisa juga mengontrol poin cash pelanggan, bukan pelanggan ya. Kalau di bank bisa customer juga namanya ya, or ATMs, automatic teller machine, untuk menggunakan ATM, anjungan tunai mandiri, yang bisa dispense money, bisa memberikan uang kepada nasabah dengan menggunakan kartu yang ada PIN-nya, personal identification number. People use a chip and PIN card to pay for goods and services. Jadi orang-orang bisa juga menggunakan chip atau kartu ber-PIN untuk membayar barang-barang atau membayar jasa. Instead of using a signature to verify payments, customers are asked to enter a 4-digit personal identification number, the same number used at cash point. This system makes transaction more secure. Jadi daripada menggunakan, kalau dulu kan banyak orang menggunakan tanda tangan untuk verify, untuk memverifikasi pembayaran, tapi kalau sekarang lebih memasukkan personal identification number atau PIN yang bisa digunakan untuk membuat transaksi lebih secure, lebih aman. With online banking, clients can easily pay bills and transfer money from the comfort of their homes. Nah, dengan adanya online banking, perbankan secara online, klien bisa mengakses pay bills, pembayaran, dan mentransfer uang untuk kenyamanan mereka dari rumah. Jadi dari rumah nggak perlu ke bank, bisa lewat online banking. Airline pilots use computers to help them control the plane. Nah, kalau pilot menggunakan komputer mengontrol atau mengendalikan pesawat. For example, monitors display data about fuel consumption and weather condition. Jadi, contohnya adalah display data di monitor, bisa tahu tentang penggunaan bahan bakar dan juga kondisi cuaca. In airport control towers, computers are used to manage radar systems and regulate air traffic. Di bagian tower airport, tower bandara, komputer digunakan untuk mengatur sistem radar dan juga mengatur perjalanan udara. On the ground, airlines are connected to travel agencies by computer. Nah, ada juga airlines. Airlines ini menggunakan komputer untuk mengkoneksikan antara travel agencies menggunakan komputer ya. Travel agents use computers to find out about the availability of flight, prices, times, stopovers, and many other details. Jadi agensi perjalanan menggunakan komputer untuk menemukan, untuk mengetahui ketersediaan penerbangan, harga tiket, waktu penerbangan, tempat pemberhentian, dan juga detail atau rincian yang lain. Nah,
Dari teks ini kita bisa tahu ada banyak manfaat penggunaan komputer atau digital dalam beberapa subjek. Yang pertama, di sini dibilang kalau computers bisa meningkatkan kemampuan matematika, research atau penelitian dasar bagi siswa, serta siswa bisa juga berkomunikasi dengan siswa lain di seluruh dunia. Ini fungsi dari digital devices in classroom. Jadi bagi guru, bagi siswa, apa fungsi komputer atau internet bagi mereka. Nah, selain itu ada juga penggunaan manfaat komputer bagi administrative purpose, tujuan administrasi seperti di TU, apa kegunaannya. Nah, paragraf berikutnya membahas tentang kegunaan mobile. Mobile phone itu fungsinya apa? Banyak. Selain untuk membuat panggilan telepon, bisa juga mengirim pesan, bisa juga menggunakan video calls, dan bisa juga digunakan sebagai MP3 player. Nah, ini fungsi mobile phone di paragraf yang ini. Di paragraf berikutnya, ini membahas tentang kegunaan komputer di bank. Apa kegunaan komputer di bank? Bisa store information, menyimpan informasi, mengontrol financial transaction dari nasabah, dan juga bisa menggunakan, nasabah bisa mengambil uang menggunakan personal identification number. Nah, yang terakhir ini adalah penggunaan komputer bagi pilots, airline pilots. Ada beberapa kegunaan, yaitu untuk mengontrol penerbangan, mengontrol pesawat, lalu ada juga mengontrol manage radar system. Nah, ada juga kegunaannya untuk travel agency. Travel agency apa gunanya? Untuk mengetahui ketersediaan penerbangan, mengetahui harga tiket dan lain-lain. Nah, jadi teks kita ini membahas tentang digital age. Digital age, orang yang terlibat dalam digital age ini sering disebut dengan istilah digital generation. Nah, jadi ada banyak sekali manfaat dari digital devices bagi beberapa aspek kehidupan. Nah, ini yang reading kita ya. Nanti teks ini akan kita gunakan sebagai bahan untuk latihan nanti. Nah, coba kita lihat dulu apa latihan yang akan kalian kerjakan. Nah, selain reading, kita juga akan membahas tentang writing a summary. Apa itu summary? Summary itu dalam bahasa Indonesia sama dengan ringkasan. Nah, ringkasan itu ada tahap-tahapnya ya. Di ringkasan, cara menulis ringkasan itu ada 4 tahapnya. Yang pertama adalah preview and read. Apa itu preview and read? Pertama kali kita preview dulu. Preview ini dengan meninjau. Kita tinjau dulu, lalu kita baca teks aslinya, lalu nanti baru kita bisa membuat ringkasan. Langkah yang kedua yaitu make a list or outline. Menentukan ide pokok dan ide pendukung yang ada di dalam teks. Nah, kalau tadi kan membahas tentang digital age ya, ada banyak paragraf di sini. Jadi kita tentukan dulu main idea dari masing-masing paragraf ini apa. Nah, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, write a summary. Summary ini jumlahnya tidak boleh lebih dari jumlah paragraf asli teks. Misalnya, kalau dia jumlahnya harus sepertiga dari teks aslinya. Misalnya teksnya ini ada 3 paragraf, berarti summary-nya maksimal itu harus 1 paragraf saja, tidak boleh 4 paragraf atau tidak boleh 3 paragraf. Kalau udah 3 paragraf, teks aslinya juga 3, berarti itu bukan summary namanya, tapi menyalin ulang. Nah, gitu ya. Nah, langkah terakhir adalah read aloud, baca lagi dan lihat, perbaiki mana kira-kira yang salah. Jadi writing a summary itu intinya adalah kalian lihat dulu, kalian baca dulu yang pertama, baca teksnya secara garis besar sampai habis juga boleh. Nah, lalu langkah keduanya kalian lihat main idea masing-masing paragrafnya apa. Nah, main idenya apa? Kalau yang ini apa main idenya di paragraf 1, paragraf 2 apa main idenya, paragraf 3 apa, paragraf yang keempat apa. Nah,
nanti kalian ambil main idea-nya ini menjadi summary untuk satu teks ini. Nah, ingat ya, jumlah atau panjang dari sebuah summary itu tidak boleh lebih dari 1/3 teks asli. Nah, jadi kalau 4 paragraf ini summary-nya adalah 1 paragraf saja jumlahnya, jumlah akhirnya. Caranya gimana? Bisa saja kalian ambil masing-masing main idea lalu kalian satukan dalam satu paragraf. Tapi cara mengambil idenya itu tidak boleh menyalin ulang. Kalian harus memparaphrase dulu. Kalian harus mengutip dulu teks yang ada di dalam teks yang aslinya tersebut. Nah, ini contohnya ya. The Northern Lights. Nah, Northern Lights ini apa? Ini dia gambarnya. Coba kita baca ya. There are times when the night sky glow with bands of color. Ada masa di mana langit itu glow atau bersinar dengan beberapa warna. The bands may begin as cloud shapes and then spread into a great arc across the entire sky. Awalnya dia berbentuk awan, lalu kemudian dia menyebar di seluruh langit. They may fall in folds like a curtain drawn across the heaven. Nah, ini seperti korden. Korden ini korden yang turun dari surga. The lights usually grow brighter then suddenly dim. Cahaya itu awalnya terang ya, terang, kemudian lama-lama dia dim. Dim ini lama-lama dia tidak terlalu terang, lama-lama menjadi redup. During this time, the sky glows with pale yellow, pink, green, violet, blue, and red. Nah, selama masa ini langit itu terang dengan warna kuning pucat, warna pink, warna hijau, warna ungu, biru, dan merah. These lights are called the aurora borealis. Nah, cahaya ini istilah lainnya adalah aurora borealis. Some people call them the northern lights. Selain orang ada juga bilang namanya adalah aurora borealis, tapi ada juga yang mengatakan namanya adalah northern lights. Scientists have been watching them for 100 years. Para ahli telah menelitinya selama ratusan tahun. They are not quite sure what causes them. Mereka belum yakin, belum ada dapat hasilnya apa yang menyebabkan terjadinya aurora borealis ini. In ancient times, people were afraid of the lights. Pada masa dulu kala, orang-orang takut dengan cahaya ini. Kenapa? They imagine that they saw fiery dragons in the sky. Mereka seperti melihat ada naga yang ganas ada di langit. Some even concluded that the heavens were on fire. Nah, ada juga di masa lalu orang berpikiran kalau ada aurora borealis ini, mereka mengatakan kalau surga itu sedang kebakaran. Nah, dari satu teks ini, ya kan cuma satu paragraf ya. Summary-nya cuma 1 atau 2 kalimat saja, tidak boleh lebih dari 1 paragraf. Dia hanya 1/3 dari jumlah teks aslinya. Jadi summary-nya begini. The aurora borealis or northern lights are bands of color in the night. Aurora borealis ini atau northern lights merupakan warna-warna yang ada di langit malam. Ancient people thought that these lights were dragon on fire, and even modern scientists are not sure what they are. Orang pada masa lalu berpikiran bahwa cahaya ini adalah naga yang sedang marah, dan bahkan modern scientist, para ahli yang modern sekarang tidak yakin apa itu aurora borealis ini. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah main idenya, intinya. Pertama dia memperkenalkan dulu apa itu aurora borealis, lalu dia menjelaskan kalau aurora borealis ini pada zaman dulu orang beranggapan kalau zaman dulu aurora borealis itu adalah naga. Nah, pada zaman sekarang belum ketahuan apa yang menyebabkan aurora borealis ini terjadi. Nah, ini contoh dari satu paragraf. Di satu paragraf ini kalian cari dulu main idenya,
lalu dituliskan dalam sebuah kalimat, 1 atau 2 kalimat, karena dia paragraf aslinya 1 paragraf cuma ya, jadi summary-nya cukup 1 atau 2 kalimat saja. Tapi kalau misalnya teks aslinya 3 paragraf, berarti summary-nya cukup 1 paragraf saja jumlahnya. Nah, jadi kita lihat. Jadi latihan kalian minggu ini ada short summary in form of a paragraph about the text entitled Digital Age in Material for Meeting 3. Jadi tulislah ringkasan singkat dalam bentuk 1 paragraf tentang teks yang berjudul Digital Age pada materi ajar meeting ketiga. Nah, yang Digital Age tadi ya, yang paragraf ini, yang Digital Age ini, kalian lihat di bahan ajar ada. Lalu kalian buatkan summary-nya menjadi 1 paragraf saja. Nah, tugas disubmit pada poin tugas meeting 3 pada platform e-learning STKIP PGRI Sumatera Barat. Jadi kalian submit tugasnya dalam bentuk Microsoft Word. Okay, that's all our topic today. Don't forget to do your task. Don't forget to do your assignment. See you next week. I hope you will understand the material from the video. Semoga bisa paham materi dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.